Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan pertempuran yang akhirnya telah berakhir. Selain itu juga Xiao Yan akan bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Xiao Xiao sang putrinya. Lalu kelembutan pun muncul di wajah Kailin ketika dirinya melihat kegembiraan muncul di mata Xiao Xiao. Dirinya menghargai Xiao Xiao yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiao Yan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik dan ini adalah hal terpenting di hatinya. Kailin pun segera berkata, kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat baik, karena dirinya dilahirkan dengan konstitusi yang baik dengan adanya pil tulang darah jiwa surgawi yang telah Xiao Yan kirim. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, akan tetapi itu masih belum cukup. Dan suku ular dari Kailin kemungkinan besar tidak pernah bertemu dengan Grandmaster Alkemis sejati. Oleh karena itu dirinya hanya memiliki 3 tingkat teknik rahasia tersebut. Lalu pil tulang darah jiwa surga adalah pil obat yang berada di tingkat 7 tingkat rendah. Dan itu dapat membangun pondasi seseorang akan tetapi jauh dari kata sempurna. Menanggapi hal itu seseorang dengan samar membuat komentar di samping Xiao Yan. Orang itu berkata, apa yang dikatakan oleh ketua aliansi memang benar, meskipun pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, akan tetapi ada banyak yang lebih baik, dan masih ada pil obat tingkat 7 puncak yang sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun bahkan dirinya hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil menyempurnakan pil obat semacam itu, sehingga dirinya khawatir bahwa ketua aliansi yang harus secara pribadi melakukan penyempurnaan. Pada saat ini mata Xiao Yan pun mengikuti suara itu dan tanpa sadar segera tersenyum. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah orang tersebut sambil tertawa sebelum akhirnya menyapa Grandmaster Gu He sang duta obat kuat. Xiao Yan pun bertanya, bagaimana kabar dari Gu He? Dan orang yang baru saja berbicara secara alami adalah Raja Pil dari Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Obat Aliansi Yan. Pada saat ini beberapa tetua berjubah alkemis berdiri di belakangnya dan Xiao Yan tidak menemukan keakraban dari mereka. Mereka mungkin bergabung dengan aliansi Yan setelah dirinya pergi. Akan tetapi alis Xiao Yan sedikit terangkat saat dirinya mempelajari tatapan dari orang-orang ini. Meskipun mereka mengandung rasa hormat ketika mereka memandang Xiao Yan, namun ekspresi yang tidak diketahui juga melintas. Gu He pun menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sedikit tertawa. Dirinya merasakan emosi yang rumit di hatinya untuk Xiao Yan, karena Xiao Yan telah menghentikan pernikahannya di Sekte Misty Cloud saat itu, dan bahkan telah menyebabkan dirinya kehilangan muka. Namun untungnya dirinya bisa meletakkannya di belakang dan mencegahnya membentuk dendam. Namun dendam lain rupanya tercipta di hati Gu He ketika dirinya gagal bertarung dengan Xiao Yan di bidang alkemis pada saat itu. Gu He juga telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya. Bahkan dirinya sudah mencapai level alkemis tingkat 7 dan hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa melampauinya. Dan dengan peningkatan kekuatannya ini maka dirinya secara alami akan berpikir untuk bersaing lagi. Tentu saja dirinya tidak memiliki niat buruk, dan hanya saja dirinya selalu bangga dengan bakatnya dan tidak mau mengakui bahwa dirinya telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Kemudian tidak lama Kailin di samping pun segera mulai berbicara. Dirinya berkata, Grandmaster Gu He dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster alkemis teratas di bagian barat laut benua. Bahkan Aula Pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Oleh karena itu Aula Pil juga menjadi salah satu faktor perkembangan cepat aliansi Yan. Bahkan beberapa di belakang mereka adalah tetua Aula Pil, dan mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pil Hall. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba suara Kailin pun terdengar di telinganya. Kailin kembali berkata, Pil Hall terlalu penting bagi aliansi Yan. Selain itu perkembangan cepat dari aliansi Yan selama bertahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Aula Pil. Oleh karena itu beberapa eselon atas dari Pil Hall telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa Pil Hall. Sehingga dengan begitu Aula Pil pun perlahan-lahan menjadi mandiri.
Ditambah lagi Kailin bukanlah seorang alkemis, oleh karena itu pandangan dirinya kurang dari Gu He di hati orang-orang dari Pale Hall. Xiao Yan pun dengan lembut menjalin jari-jarinya dan tersenyum tipis. Dirinya berkata, sepertinya interior dari aliansi Yan tidak bersatu seperti yang dirinya bayangkan, dan kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh, karena jika tidak maka itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan pun melirik Gu He dan beberapa tertua pil di belakangnya. Xiao Yan segera tertawa dan berkata, dirinya ingin tahu apakah Grandmaster Gu He pernah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai First Star Pill. Kata-kata First Star Pill baru saja mendarat di telinga mereka, dan tiba-tiba Gu He dan beberapa tetua lain dari Pale Hall pun mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka pun berseru bahwa First Star Pill merupakan pil obat tingkat 8. Dan apakah kepala aliansi sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8? Gu He benar-benar sangat terkejut saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Tentu di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata, pil obat tingkat 8 dibedakan dengan jumlah pil lightning yang dihasilkan, sedangkan First Star Pill ini seharusnya akan menarik pil lightning 5 warna. Oleh karena itu Xiao Yan meminta Grandmaster Gu He untuk mengumpulkan semua alkemis di Pale Hall besok, karena Xiao Yan akan secara publik menyempurnakan pil tersebut dan setiap orang harus hadir, lalu siapapun yang gagal datang akan segera dikeluarkan dari aliansi Yan, karena ketika Xiao Yan pergi pada saat itu, dirinya juga telah memberi Pale Hall otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh aula lain. Tentu saja saat ini hati Gu He pun bergetar saat mendengar suara Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi keras, lalu beberapa tetua aula pil di belakang Gu He saling berhadapan dan tidak merasakan apa-apa selain diyakinkan, bahkan Kailin tidak pernah berbicara kepada Gu He dengan cara yang seperti itu selama tahun-tahun ini, namun kepala aliansi Yan di hadapan mereka ini berani untuk bertindak melawan yang paling penting. Gu He pun menghela nafas tanpa daya akan tetapi dirinya masih memberikan jawaban. Dirinya berkata jika begitu permasalahannya, maka dirinya akan kembali dan mengumpulkan anggota Pale Hall untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Gu He pun menangkupkan kedua tangannya, dan ketika Xiao Yan mengangguk dirinya pun memimpin beberapa sosok dari Pale Hall untuk pergi. Dirinya mengerti bahwa Pale Hall pasti akan berubah menjadi kegemparan ketika berita ini menyebar. Sedangkan mata Xiao Yan pun perlahan menyipit setelah melihat kelompok Gu He yang semakin menjauh. Kailin pun berbicara dengan agak khawatir, apakah ini diperlukan, dan menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan alkemis yang angkuh itu merasa ketidaksenangan di hati mereka. Kailin sangat akrab dengan orang-orang dari Pale Hall ini, bahkan mereka kadang-kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Pale Hall. Lalu dari sini mungkin untuk menceritakan praktik yang telah mengakar di dalam aula pil, Xiao Yan pun berbicara dengan suara yang samar. Apa yang dimaksud dengan ketidaksenangan? Karena mau bagaimanapun juga mereka hanyalah alkemis biasa. Apakah Kailin terlalu melihatnya dengan sangat baik? Karena seorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah. Bahkan seseorang bisa menyewa yang lain jika sang alkemis ini pergi. Tentu Xiao Yan saat ini sedang membangun lubang cacing antara paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan, sehingga dirinya akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan antara dua tempat tersebut. Dan jika Xiao Yan membutuhkan seorang alkemis maka dirinya hanya akan memperkerjakan mereka yang berasal dari dataran tengah. Hal ini karena mengingat reputasi saat ini Xiao Yan dan Yao Lao di dunia alkemis dataran tengah, jadi sebaiknya lupakan saja alkemis dengan tingkat rendah yang seperti itu. Bahkan Grandmaster alkemis tingkat 7 akan berkerumun. Xiao Yan pun segera berkata, kebetulan dirinya berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat, dan Xiao Yan akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil di aula pil besok untuk bertindak sebagai pencegahan, karena sudah waktunya untuk mengelola pil hall ini dengan benar. Xiao Yan pun dengan lembut menepuk Xiao Xiao kecil di pelukannya setelah dirinya berbicara. Kailin pun mengangguk saat dirinya melihat wajah Xiao Yan yang agak muram.
dirinya juga telah dibuat marah oleh Pilhol berkali-kali selama tahun-tahun ini, namun dirinya telah menahan amarah ini demi gambaran yang lebih besar. Namun sekarang Xiao Yan telah kembali, dan tidak mungkin baginya untuk membiarkan hal ini meluncur, terutama dengan metodenya dalam melakukan sesuatu. Kailin pun segera berkata, beberapa sesepuh dari Pilhol belum muncul, dan orang-orang itu adalah duri sejati di dalam Pilhol. Lalu ada dua alkemis tingkat 7 yang bergabung, tapi mereka sangat arogan, dan berdasarkan beberapa informasi yang Kailin peroleh tampaknya mereka pernah secara diam-diam menjual pil obat aula pil ke sumber luar. Namun Kailin masih belum menemukan bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun. Kemudian sebuah suara samar pun dipancarkan dari tembolok Xiao Yan dan kilatan dingin berkedip di matanya ketika dirinya mengangguk. Sementara itu di sisi lain sebuah ruangan besar di dalam aula cabang saat ini telah menjadi penuh dengan pertengkaran. Dirinya berkata bahwa kepala aliansi Yan mereka benar-benar mengesankan, meskipun dirinya baru saja kembali akan tetapi dirinya sudah ingin campur tangan dalam masalah aula pil mereka. Dan jika bukan karena aula pil mereka selama tahun-tahun ini, apakah aliansi Yan akan memiliki pencapaian seperti hari ini? Pria tua tersebut memiliki lencana alkemis di dadanya dengan 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga merupakan seorang alkemis di tingkat 7. Gu He pun segera berkata, apa yang dikatakan oleh Grandmaster Liu Chang memang benar. Gu He pun mengurutkan keningnya akan tetapi dirinya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, akan tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Gu He. Dirinya adalah ketua asosiasi alkemis saat itu yakni Fama. Pada saat ini dirinya tidak bergabung dengan argumen apapun di ruangan besar tersebut, dan dirinya hanya menutup matanya dan bertindak seolah-olah dirinya tidak mendengar apa-apa. Tidak lama seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut yang mencapai bahu membuka mulutnya. Dirinya berkata, kepala Gu He harus berbicara dengan kepala aliansi Yan mengenai permasalahan ini, karena aula pil tidak dapat dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil dari kepala aliansi Yan tidak ikut campur dalam masalah aula pil mereka selama bertahun-tahun ini. Dan sebagai imbalannya mereka mengizinkan Pilhol menjadi pilar pendukung dari aliansi Yan. Tentu mereka memang bersyukur bahwa kepala aliansi telah mengembalikan keadaan kali ini. Akan tetapi jika dirinya benar-benar ingin campur tangan dalam masalah aula pil mereka, maka kekacauan akan segera terjadi. Gu He pun mengerutkan kening ketika dirinya mendengar kata-kata ini. Lalu dirinya melirik Fama di samping akan tetapi Fama mengabaikannya dan menutup matanya. Gu He pun segera berkata, kepala aliansi Yan juga seorang alkemis. Selain itu keterampilan alkemisnya jauh melampaui Gu He, dan dirinya juga bukan orang awam. Orang tua bernama Liu Chang dengan acuh tak acuh dan dengan segera menanggapi perkataan Gu He. Dirinya berkata, kepala Gu He tidak bisa mengatakannya seperti itu, karena kepala aliansi telah pergi dalam waktu yang benar-benar sangat lama. Lalu aula pil pada saat ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Lantas apakah ketua aliansi lebih sadar dari mereka tentang berbagai masalah yang mereka hadapi? Selain itu menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa bicarakan begitu saja, karena setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang sangat kuat, akan tetapi itu tidak berarti bahwa dirinya akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 8, karena beberapa dari mereka semua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi, dan secara alami mereka memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8, sedangkan ketua aliansi masih sangat muda dan kemungkinan dirinya bisa menerobos benar-benar tidak tinggi. Sedangkan Gu He pun mengurutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Dirinya berkata, apakah ketua aliansi yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan? Karena bagaimanapun semua orang harus tiba tepat waktu besok. Selain itu Gu He meminta tolong kepada mereka untuk jangan melakukan sesuatu yang salah, karena selama mereka tidak merasakan salah di hati masing-masing, maka kepala aliansi tidak akan melakukan apa-apa.
Gu He pun segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk pergi. Liu Chang dan tetua lainnya pun mengerutkan kening ketika mereka mendengar perkataan dari Gu He. Namun mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentu saja prestasi Gu He lebih besar daripada gabungan kedua tertua tersebut, sehingga mereka segera menangkupkan tangan mereka berbalik dan membawa orang-orang mereka untuk segera pergi. Setelah ruangan menjadi kosong, Gu He pun menoleh ke arah Fama dan bertanya, "Bagaimana menurut Fama mengenai permasalahan ini?" Fama pun segera membuka matanya dan mulai berbicara. Dirinya berkata, "Gu He tentu menyadari perubahan suasana Aula Pil selama tahun-tahun ini. Gu He tidak pandai mengelola sesuatu dan hal ini mengakibatkan Liu Chang dan temannya menjadi lebih kuat di Aula Pil, sehingga Fama menyarankan Gu He untuk tidak terlibat dalam hal ini. Gu He tentu menyadari taktik dari kepala aliansi Yan, karena dirinya tidak akan lembut ketika saatnya menjadi ganas. Meskipun Aula Pil itu penting, namun itu tidak dapat menekan kepala aliansi, dan bukan tidak mungkin untuk membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan ketua aliansi saat ini, maka dirinya mungkin tidak terlalu memikirkan Aula Pil pada saat ini." Gu He pun menjadi sedikit dingin dan dirinya sadar bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Lalu dirinya telah menunjukkan tanda-tanda akan pensiun sejak dua Liu Chang menjadi lebih semakin kuat dan mulai mengatur banyak hal. Fama pun lanjut berkata, "Kali ini Pil Hall ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Karena mengingat karakter ketua aliansi, maka dirinya tidak hanya akan duduk dan membiarkan kanker semacam itu berkembang." Untungnya meskipun Gu He tidak pandai mengelola, namun Gu He tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Karena jika tidak maka Fama khawatir Gu He akan kesulitan melarikan diri dari tanggung jawab. Dan saat ini yang terbaik adalah menunggu dengan tenang, karena kesialan akan menimpa orang-orang ini besok. Pada saat ini Gu He hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Fama. Lalu singkat cerita, Aula Pil pun dengan cepat menjadi semarak ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di benteng kuning misterius. Kemudian banyak alkemis yang telah menerima perintah bangun lebih awal dan bergegas ke tempat pemurnian pil di Pil Hall. Bahkan beberapa eselon atas dari Pil Hall seperti Gu He dan Fama sudah menunggu di sana. Gu He mengerutkan kening ketika dirinya melihat 100 lebih alkemis di alun-alun. Namun dirinya tidak melihat Liu Chang ataupun Wu Zhen di antara mereka. Gu He pun dengan agak dingin berkata, "Kedua orang itu memang benar-benar ceroboh. Karena kedua orang itu terlalu terbiasa memerintahkan orang, dan tidak ada yang berani menghukum mereka karena peringkat alkemis tingkat 7 mereka." Hati Gu He pun tiba-tiba bergetar saat dirinya diam-diam mengutuk, lalu dirinya mengangkat kepalanya hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Pada saat ini mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan, dan yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. Kelompok Gu He pun buru-buru menyapa ketika mereka melihat Xiao Yan yang muncul. Lalu para alkemis lainnya dengan cepat mengikuti Gu He di belakangnya. Mata Xiao Yan pun perlahan menyapu ke area di bawah dan dirinya sedikit mengangguk. Tubuh Xiao Yan pun segera melintas dan dirinya muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk penyempurnaan pil. Xiao Yan pun segera berkata, hari ini dirinya akan mengeluarkan kualinya dan memperbaiki pil obat tingkat 8, dan setiap orang harus mengamati prosesnya dan ini akan menguntungkan mereka semua di masa depan. Hati banyak orang pun tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengar berita itu, namun mereka masih tidak bisa menahan diri untuk terguncang karena memperbaiki pil obat tingkat 8. Jadi di seluruh bagian barat laut benua mereka yang bisa memurnikan pil obat tingkat seperti itu adalah eksistensi yang sangat langka. Tidak lama Xiao Yan pun duduk di atas panggung batu setelah kata-katanya terdengar, lalu dirinya melambaikan tangannya dan kuali obat pun segera muncul di langit. Xiao Yan menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekujur tubuhnya. Tidak lama sebuah tawa pun dipancarkan saat Xiao Yan bersiap untuk memulai. Dua sosok tua memimpin sekitar belasan lebih dari luar alun-alun.
dan seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan di atas panggung dan tertawa. Dirinya pun segera berkata, dirinya tiba sedikit terlambat dan hampir melewatkan pemurnian pil dari kepala aliansi. Mata Xiao Yan pun melirik grup ini sebelum akhirnya sesaat kemudian dirinya pun tertawa. Xiao Yan segera berkata, karena mereka telah di sini maka silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen terkejut saat mereka mendengar suara tenang yang tanpa emosi dari Xiao Yan, dan baru pada saat itulah mereka merasakan bahwa kepala aliansi Yan yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan, sehingga keduanya pun saling memandang dan samar-samar merasakan kegelisahan. Namun hal ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua sebelum akhirnya mereka pun segera duduk. Sementara itu Xiao Yan segera menjentikkan jarinya dan nyala api ungu coklat mendesing ke dalam kuali obat. Setelah itu Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu mereka pun disempurnakan oleh api dalam waktu yang singkat, dan seluruh proses penyempurnaan ini sangat mulus dan bahkan tidak terhenti sekalipun. Bahkan kekuatan spiritual yang perkasa perlahan menyebar dari Xiao Yan setelah banyak obat masuk ke dalam api. Saat ini semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah yang muram, dan rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya, bahkan tubuh mereka tanpa sadar bergetar dan kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Karena tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, sehingga dengan kata lain Xiao Yan telah benar-benar mencapai alkemis tingkat 8. Sementara itu Gu He pun menghela nafas panjang sambil bergumam, sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Fama di sampingnya juga tersenyum saat matanya melirik ke arah duo alkemis beban yang tercengang, lalu senyum dingin muncul di wajahnya dan dirinya berpikir, hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertindak arogan di aula pil telah berakhir. Sementara itu panas besar terpancar dari kuali obat merah tua, dan menyebabkan seluruh suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. First Star Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil Lightning 5 warna, dan sebuah pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan pada saat ini. Karena setelah bertahun-tahun pelatihan maka kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih besar daripada yang ada pada saat pil gathering waktu itu. Oleh karena itu penyempurnaan pil ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, akan tetapi penyempurnaannya berjalan dengan lancar bagi Xiao Yan. Lalu 3 hari pun berlalu dengan tenang, dan di tengah suasana yang tenang ini jumlah alkemis yang tertarik kepada Xiao Yan semakin meningkat. Bahkan beberapa alkemis yang bukan dari pil hall tinggal sementara di benteng kuning misterius. Lalu mereka bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan yang menyebabkan area di sekitar pil hall dipenuhi orang. Bahkan karena penyempurnaan tersebut ada banyak orang yang berdiri di langit, dan karena jumlah pengamat terus meningkat, maka Tante Kailin pun tidak punya pilihan lain selain mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban, dan menjaga gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiao Yan. Lalu 3 hari lagi pun berlalu ketika banyak orang mengamati proses tersebut, dan pada hari ke-8 setelah Xiao Yan tenggelam dalam pemurnian pilnya, sebuah guntur pun tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah, dan beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi kekerasan, sementara gangguan telah terjadi. Karena perubahan ini awan gelap yang tebal pun tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan, dan banyak sambaran petir seperti ular perak samar-samar melintas di antara awan. Sehingga ekspresi banyak ahli pun seketika berubah drastis, dan mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam awan guntur ini, dan jika energi mengalir turun maka kemungkinan besar akan menghancurkan setengah dari benteng kuning misterius. Sementara kegemparan terjadi, Xiao Yan yang telah duduk di atas panggung batu perlahan mulai membuka matanya, lalu awan guntur tampaknya telah dipicu oleh sesuatu setelah mereka bergejolak dan menjadi lebih cemerlang, dan dalam waktu 2 menit awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut.
Sebuah kegembiraan pun muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna yang berada di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis, bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Guhe dan Fama pun mengamati langit dan Guhe mulai mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dirinya menatap sosok kurus tersebut, dan tidak heran si gadis batal kawin Yun Yun akhirnya mencintai Xiao Yan. Dan karena bakat ini adalah sesuatu yang Guhe harus akui bahwa dirinya tidak memilikinya, Guhe pun bergumam, ini benar-benar pil lightning 5 warna. Lalu tidak lama guntur yang intens pun tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergejolak di langit. Lapisan awan pun tiba-tiba pecah saat pil lightning 5 warna sepanjang 1000 meter tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan di bawah. Di depan banyak pasang mata yang terkejut setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pil lightning 5 warna. Bahkan ekspresi dari kelompok Kailin tanpa sadar berubah. Sementara itu Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik kilat pil 5 warna saat merobek langit yang bergegas seperti naga besar. Lalu dengan menjentikkan jarinya tubuh emas gelap pun muncul dan tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Keduanya pun bertabrakan dengan pil lightning yang tidak tertandingi itu dan menghilang dalam sekejap. Tentu saja hal itu menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tercengang. Bahkan mata mereka pun dengan hati-hati melirik dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Dan benda tersebut adalah Sky Demon Puppet yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Sehingga awan guntur di langit pun tampak marah setelah Sky Demon Puppet melahap pil lightning. Lalu banyak pilar petir 5 warna turun dengan cara yang gila, namun tidak satu pun dari mereka yang menembus pertahanan dari Sky Demon Puppet. Banyak orang pun diam-diam memecahkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang, karena pil obat tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Lalu Xiao Yan pun segera memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning mulai menghilang. Xiao Yan pun mengembalikan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya, dan dengan jentikan jarinya penutup kuali pun ditarik terbuka dan warna pelangi meledak secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat. Lalu baru saja penutup kuali dibuka sebuah kilatan pun segera melarikan diri ke kejauhan ketika Xiao Yan mulai mengulurkan tangannya, dan angin yang tidak terlihat pun dengan kuat menahan pil tersebut sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangan Xiao Yan. Pil pun kemudian dimasukkan ke dalam botol batu giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Kemudian sorakan yang memekakkan telinga pun segera bergema ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil tersebut. Lalu banyak wajah alkemis menjadi merah saat mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas yang berapi-api, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang alkemis di tingkat ini dan pil lightning dari tingkat ini. Sementara itu Xiao Yan pun tersenyum ketika dirinya mendengar sorakan yang luar biasa ini, lalu matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir hingga akhirnya mereka berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Pada saat ini ekspresi mereka sedikit tidak wajar dan mereka tidak berani menatap ke arah Xiao Yan, bahkan seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan yang mulai berbicara. Xiao Yan berkata, penyempurnaan pil lightning hanyalah salah satu alasan Xiao Yan datang ke aula pil kali ini. Lalu ekspresi Xiao Yan pun perlahan menjadi dingin dan teriakannya yang dingin bergema di samping telinga semua orang. Xiao Yan berkata, Pil Hall adalah salah satu departemen dari aliansi Yan, sehingga statusnya tidak berbeda dengan aula lainnya. Akan tetapi mengapa beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama bertahun-tahun ini, dan justru mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois yang mengakibatkan ketidakharmonisan internal, dan hal ini merupakan pelanggaran yang sangat besar. Setelah itu Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Xiao Yan pun berkata, dirinya punya daftar nama di sini, dan semua nama di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan pun melemparkan gulungan tersebut ke Kailin dan memerintahkannya dengan suara yang dalam agar Kailin membaca nama-nama tersebut. Pada saat ini banyak orang gemetar saat mendengar suara berat dari Xiao Yan dan rasa dingin muncul di hati mereka,
Kailin pun menerima gulungan tersebut dan matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Lalu nama-nama yang tercatat di sana adalah mereka yang paling sombong, dan beberapa bahkan menyebabkan banyak permasalahan, akan tetapi masalah ini akhirnya tersapu bersih. Tidak lama Kailin pun mulai membacakan daftar nama beserta dengan kesalahan yang dilakukan. Dirinya berteriak, di antaranya ada Departemen Pertama Aula Pil Huozo yang mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dirinya pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Selanjutnya ada Departemen Kedua Aula Pil bernama He Yuan Ming yang diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansi Yan. Tidak hanya dirinya tidak mengaku bersalah setelah diekspos, namun dirinya bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Wajah beberapa alkemis di dalam pil hall tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Kailin. Selanjutnya ada Departemen Pertama Aula Pil Hall Tertua Aula Pil Liu Chang dan Wu Zhen. Mereka menjadi sombong karena kontribusi mereka dan tidak mematuhi perintah serta menarik diri dari pertempuran. Bahkan mereka diam-diam menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungannya. Pada saat ini alun-alun pun berubah menjadi gempa ketika teriakan dingin terakhir dari Kailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen seketika memucat, dan tidak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Tidak lama Xiao Yan pun berbicara dengan suara yang samar. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Lalu mereka yang telah disebutkan tadi akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi, dan tidak akan ada yang terhindar dari permasalahan ini. Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak marah ke arah Xiao Yan. Mereka berkata, mereka berdua adalah alkemis tingkat 7 tingkat tinggi, bahkan mereka berdua juga telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisinya pada saat ini. Lalu apakah kepala aliansi Yan berencana untuk menyingkirkan mereka sekarang setelah berhasil? Xiao Yan pun dengan dingin berteriak, kebaikan mereka tidak menebus kesalahan mereka, karena aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar, dan tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Pada saat ini wajah Liu Chang dan Wu Zhen pun berganti-ganti antara hijau dan putih, lalu sesaat kemudian mereka pun dengan dingin tertawa kemudian berkata, siapa yang peduli dengan posisi tetua pil hall ini? Oleh karena itu diri tua ini akan berhenti. Kemudian dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan berteriak, apakah ada yang akan pergi bersama mereka berdua? Setelah mendengar teriakan ini para alkemis di alun-alun pun saling melirik, dan akhirnya beberapa orang kepercayaan dekat mereka, dan beberapa nama yang telah dibaca yang tahu bahwa mereka akan bernasib buruk jika mereka tetapi tinggal, sehingga mereka pun buru-buru berjalan maju dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Lalu mereka memandang Xiao Yan dan berkata, jika tempat ini tidak mengizinkan mereka untuk tinggal maka akan ada tempat lain yang mengizinkan mereka. Mereka pun segera mengucapkan selamat tinggal ke arah Xiao Yan. Lalu senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dirinya menatap keduanya yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Xiao Yan pun perlahan bertanya kepada Kailin, hukuman seperti apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi Yan dan pergi? Lengkungan sedingin es terangkat di sudut mulut Kailin ketika dirinya mendengar hal ini. Dirinya pun segera menjawab dengan suara yang lemah, hukuman yang terbaik adalah kematian tanpa belas kasihan. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Kailin, dan langkah kaki kelompok Liu Chang pun segera berhenti ketika mereka mendengar suara sedingin es dari Kailin. Lalu sesaat kemudian Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh, lalu mereka dengan marah menuntut, apakah aliansi Yan berniat membunuh mereka semua di depan begitu banyaknya orang? Xiao Yan meletakkan tangan di belakang punggungnya dengan mata yang acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Kemudian Xiao Yan berkata, aliansi Yan memiliki aturannya sendiri, dan ini bukan organisasi yang longgar, jadi tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, maka bukankah dirinya akan memperlakukan aliansi Yan seperti permainan anak-anak?
karena selama tahun-tahun ini mereka berdua terlalu arogan yang menyebabkan masalah bagi Aula Pil dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan, dan hal ini adalah kejahatan besar jika dapat diselesaikan dengan hanya berhenti. Bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan akan bisa pergi dengan damai dan keluar dari aliansi Yan? Pada saat ini ekspresi Xiao Yan benar-benar sedingin es dan keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat, lalu keduanya benar-benar seperti rayap dan jika mereka diizinkan pergi dengan aman, maka semua aturan aliansi Yan akan menjadi lelucon. Sementara itu para alkemis dari Pil Hall benar-benar menundukkan kepala mereka ketika mereka mendengar teriakan dingin dan tegas dari Xiao Yan. Mereka memang menjadi sombong selama tahun-tahun ini karena status unik mereka di dalam aliansi Yan, lalu keringat menghujani mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan dingin. Sementara itu Liu Chang pun menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang Xiao Yan rencanakan untuk dilakukan? Xiao Yan pun segera menjawab dengan samar, dirinya akan melakukan semuanya sesuai aturan aliansi. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhan pun berubah drastis ketika mereka mendengar ini, karena menurut aturan aliansi Yan pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka untuk mati beberapa kali dan menebus kejahatan mereka. Wajah Kailin pun dingin saat dirinya mulai memberikan perintah untuk menangkap mereka, lalu para ahli di sekitar aliansi Yan yang sedang menunggu perintah segera bergegas menuju ke kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen pun benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli yang bergerak, lalu teriakan marah segera terdengar saat Dou Qi melonjak dari tubuh mereka. Mereka pun berteriak, apakah Xiao Yan berpikir mereka berdua takut padanya? Tubuh mereka pun bergerak dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan mulutnya menunjukkan senyum dingin saat telapak tangannya meraih ke arah keduanya, lalu ruang di sekitarnya pun langsung terdiam dan kedua sosok itu pun terperangkap di dalamnya. Xiao Yan secara acak melemparkan kedua orang yang tertangkap ini kembali dan mereka dengan kasar menabrak tanah, lalu kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka benar-benar sangat mengerikan, dan sebelum mereka sempat bangkit justru tombak panjang dengan kilatan dingin pun berhenti di dekat kepala mereka. Dou Qi di dalam tubuh mereka secara paksa disebarkan oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya, dan hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan dan mereka buru-buru berteriak bersama-sama. Mereka meminta kepada kepala aliansi untuk melepaskan mereka berdua, dan mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan pun melirik acuh tak acuh dua orang ini dan berkata, aturan aliansi Yan tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiao Yan pun melambaikan bajunya dan sekelompok ahli dari aliansi Yan menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Lalu mereka diseret ke bagian terdalam dari Pil Hall, dan para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua ditangkap dan diseret dalam sekejap. Lalu tidak lama Xiao Yan pun memanggil Gu He hingga akhirnya hati Gu He pun bergetar saat mendengar suara tiba-tiba dari Xiao Yan. Dirinya pun segera dan dengan hormat menanggapi Xiao Yan. Xiao Yan segera berkata, menjadi kepala Aula Pil Gu He memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari karena membiarkan Aula Pil berubah menjadi keadaan seperti ini, sehingga mulai hari ini Gu He akan diturunkan dari kepala Aula menjadi wakil kepala Aula, sedangkan Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi tertua menjadi kepala Pil Hall yang baru. Gu He dan Fama pun dengan cepat mengakui perubahan ketika mereka mendengar suara samar-samar Xiao Yan. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan bukan lagi Xiao Yan yang dulu, karena Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun, dan tidak lama Xiao Yan lanjut berkata, karena ada hukuman maka secara alami akan ada hadiah. Tentu aliansi Yan telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini, dan ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Hal ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan sebuah gulungan terbang menuju ke arah Fama dan Gu He yang tertegun. Xiao Yan lanjut berbicara, semua alkemis dari Pil Hall yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi.
lalu mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk berlatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansi Yan, dan ini akan memungkinkan mereka semua untuk meningkatkan tingkat di mana alkemis mereka meningkat. Lalu Xiao Yan berharap semua orang akan berlatih dengan keras. Pada saat ini semua wajah alkemis yang hadir menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tentu mereka segera menyadari bahwa itu adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang, dan para alkemis yang hadir menatap Gu He dan Fama dengan mata iri saat pemikiran muncul di hati mereka, karena tidak terduga bahwa ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pil Hall. Aliansi Yan mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, akan tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Lalu tangan Fama dan Gu He pun gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Tentu mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih jiwa seseorang, akan tetapi metode itu telah lama menghilang, dan tidak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu, terlebih lagi dirinya rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati keduanya pun sangat bersemangat, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metodenya. Namun bagian ini menguntungkan keadaan mereka saat ini, dan jika mereka melakukan kontribusi yang luas di masa depan, maka Xiao Yan akan secara alami memberikan sisa metode kepada mereka. Sementara itu Kailin diam-diam menghela nafas lega ketika dirinya melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa bersemangat. Kailin pun menoleh dan melirik sisi wajah Xiao Yan dan dengan lembut bergumam di hatinya, orang ini bahkan lebih dewasa dibandingkan dengan saat itu. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan permasalahan Aula Pil. Di dalam sebuah ruangan di mana aura tersembunyi bertahan, Kailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dirinya sempurnakan beberapa hari sebelumnya. Kailin pun mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan dengan khawatir. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi, sementara konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, akan tetapi Kailin masih sedikit khawatir. Dirinya pun bertanya, apakah pil ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Xiao Yan pun segera menjawab, sebaiknya Tante Kailin tetap tenang, karena First Star Pil mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, akan tetapi efek obatnya sangat lembut, dan pil ini benar-benar paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini, dan kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan meningkatkan konstitusinya saat dirinya tumbuh, sehingga hal ini akan benar-benar membuatnya menjadi sempurna. Kailin pun hanya menganggukkan kepalanya saat dirinya mendengar jawaban dari Xiao Yan. Lalu dirinya hanya bisa memperhatikan Xiao Yan saat dirinya dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran. Setelah itu pil obat pun berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dirinya mengkonsumsinya. Setelah itu cahaya pun perlahan berhenti di perut bagian bawahnya dan cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Lalu kedua matanya tertutup karena dirinya menjadi agak lelah. Xiao Yan pun tersenyum dan menjelaskan, ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu Xiao Xiao untuk bangun. Kailin pun dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, kemudian dirinya pun membungkukkan tubuhnya yang halus dan dengan lembut mengusap tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Lalu tidak lama Xiao Yan yang sedikit linglung mulai berbicara. Xiao Yan berkata, kakak telah meminta mereka untuk mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana untuk menikahi Kailin ke dalam klan Xiao. Menanggapi hal itu, apakah Kailin setuju? Tubuh Kailin pun langsung gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Lalu Xiao Yan perlahan berjalan ke depan ketika dirinya melihat tubuh Kailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Dan sekilas Kailin benar-benar tampak lebih mempesona. Tentu saja hati Xiao Yan menjadi sedikit panas setelah melihat reaksi mempesona Kailin. Lalu lengannya segera memeluk pinggang yang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Kemudian senyum tipis muncul saat dirinya dengan lembut mencium Kailin dengan matanya yang sedikit emosional.
Nafsu pun akhirnya memenuhi ruangan yang seketika menjadi hangat karena dua makhluk yang saling beradu teknik kedewasaannya. Tentu saja adegan ini telah disensor karena Bude Yanti tidak setuju jika ditonton oleh anak di bawah umur, apalagi untuk para pelanggan yang memegang top rekor bon terbanyak di warungnya.